Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar kan? Ya anak-anak, hari ini kita akan review materi untuk PTS pada pelajaran prakarya. Yang pertama, kita telah belajar tentang komoditas tanaman sayur. Masih ingat ya? Nah, tanaman sayur itu ada yang dimanfaatkan daunnya. Apa contohnya? Yang pertama adalah kangkung. Nah, kangkung ini mengandung beta karoten yang baik untuk kesehatan mata. Kemudian ada bayam. Bayam ini sebagai zat besi yang berguna bagi penderita anemia untuk pembentukan sel darah merah. Selain itu, bayam juga mengandung vitamin A dan C serta serat, asam folat, serta 13 flavonoid yang bermanfaat untuk memerangi sel kanker. Nah, bayam juga anak-anak ada bayam hutan dan ada juga bayam yang ditanam oleh petani. Jadi, untuk bentuknya sendiri agak berbeda. Kalau misalnya bayam yang tumbuh sendiri itu dia lebih kasar, sedangkan kalau bayam yang ditanam menggunakan bibit itu lebih lembut. Dan biasanya yang dijual-jual itu adalah bayam yang ditanam oleh petani menggunakan bibit. Selanjutnya itu yang tanaman sayuran dimanfaatkan daunnya adalah daun pepaya. Nah, daun pepaya itu mengandung vitamin C yang jauh lebih tinggi daripada buahnya. Karena pepaya juga ada dimanfaatkan buahnya sebagai sayur juga bisa, serta daunnya juga bisa dimanfaatkan sebagai sayur. Selain itu, daun pepaya mengandung vitamin A dan vitamin B yang diperlukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, vitamin A dan vitamin B ini sangat baik untuk sistem kekebalan tubuh kita. Yang kedua itu tanaman sayur yang dimanfaatkan umbinya. Nah, yang pertama itu ada wortel. Nah, kita ketahui bersama bahwa wortel ini dikenal sebagai sumber vitamin A dan baik untuk kesehatan mata. Jadi, orang yang suka memakan wortel bisa untuk memperbaiki kesehatan matanya. Selain itu, wortel juga banyak mengandung vitamin B dan C. Tentunya B dan C ini untuk kekebalan tubuh kita. Nah, yang ketiga adalah tanaman sayur yang dimanfaatkan buahnya. Yang pertama ada tomat. Nah, di dalam tomat ini ada kandungan serat, kemudian ada kalium, vitamin C, dan kolin pada tomat sangat penting untuk kesehatan jantung. Nah, tomat juga termasuk tanaman multiguna. Kenapa? Selain berfungsi sebagai sayur dan buah, tomat dapat dimanfaatkan sebagai dasar kosmetik dan obat-obatan. Jadi sangat bagus ya kalau kita bisa mengkonsumsi tomat ini setiap hari. Selanjutnya itu yang dimanfaatkan buahnya ada terong. Terong ini mengandung serat dan karbohidrat yang sangat rendah sehingga bermanfaat untuk mengatur gula darah dan mengontrol penyerapan glukosa pada tubuh. Jadi kandungan serat pada terong ini bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Jadi yang namanya serat itu sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Nah, yang selanjutnya itu ada pari. Nah, pari ini memang terkenal pahit, tapi manfaatnya sangat bagus, yaitu melawan sel kanker, menurunkan kadar gula darah, terus mengandung serat, vitamin C, karoten, dan kalium. Vitamin C berfungsi untuk menjaga kecantikan kulit. Jadi bagus kalau kita konsumsi ya anak-anak. Nah, ada tahapan budidaya tanaman sayur. Yang pertama itu ada peralatan budidaya. Yang namanya peralatan itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada cangkul, sekop, garpu, dan alat memelihara tanaman misalnya gunting dan cingkok. Kemudian yang kedua itu tahapan budidayanya yaitu bahan budidayanya. Apa sih yang termasuk ke bahan budidaya? Nah, yang pertama itu ada benih dan bibit, kemudian ada pupuk, ada pestisida, kemudian ada media tanamnya. Apa medianya? Nah, sedangkan teknik budidaya tanaman sayur itu
yang pertama ada teknik pengolahan tanah, ada teknik pembibitan, teknik penanaman, teknik pemeliharaan tanaman, dan pemanenan. Jadi yang pertama kita olah dulu tanahnya, setelah itu kita lakukan pembibitan, lalu bibit yang sudah kita buat ini kemudian kita tanam pada medianya, kemudian kita pelihara, misalnya dengan membersihkan rumput, dengan memberi pestisida. Dan terakhir, kalau sudah bisa panen, kita bisa memanennya. Nah, sekarang kita masuk ke komoditas tanaman obat. Jadi ini sudah kita pelajari ya, kita hanya review aja. Yang pertama, tanaman obat atau biofarmaka. Jadi tanaman obat ini biasa disebut juga dengan biofarmaka. Nah, dikelompokkan lagi jadi 3. Yang pertama ada jamu, kemudian yang kedua ada obat herbal terstandar, yang ketiga ada fitofarmaka. Jadi ketiga jenis ini ada bedanya. Kalau jamu itu ramuan tradisional yang belum teruji secara klinis, jadi belum diuji ya nak. Terus kalau obat herbal terstandar ini obat tradisional yang sudah melewati tahap uji praklinis dengan hewan uji, jadi masih diujikan kepada hewan. Itu obat herbal terstandar. Kemudian yang ketiga ada fitofarmaka. Nah, fitofarmaka inilah obat tradisional yang sudah melewati uji praklinis dan klinis. Nah, sudah diterapkan kepada manusia. Jadi pengujiannya sudah pada manusia. Jadi ada 3 ya pengelompokan tanaman obat atau biofarmaka. Nah, bagian-bagian tanaman obat itu ada yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Sebenarnya di sini ada 10 ya nak. Di sini Bu buat hanya 5 aja. Nanti kamu bisa baca di buku kamu. Yang pertama ada akar. Nah, nama latinnya itu harus ingat juga, yaitu radix. Apa contohnya? Tumbuhannya ada pacar air dan cempaka. Kemudian ada bagian tanaman rimpang. Kemudian nama latinnya rhizome. Apa itu tumbuhannya? Ada kunyit, jahe, dan temulawak. Kemudian kalau umbi atau nama latinnya tuber itu bawang merah, bawang putih. Kemudian yang bunga dimanfaatkan bunganya atau nama latinnya phlox itu jagung, feretri, dan cengkih. Kemudian ada yang dimanfaatkan buahnya atau nama latinnya fructus, yaitu D5, kapulaga, dan mahkota dewa. Dan untuk selanjutnya bisa kamu baca ya di buku paketnya. Nah, ini adalah jenis tanaman yang dikenal di masyarakat dan mudah dibudidayakan. Yang pertama ada mahkota dewa, beluntas, binahong, mengkudu, alang-alang, sirsa, jambu biji, manggis, jambu monyet, lidah buaya, jahe, kencur, lengkuas, kunyit. Nah, jadi Ibu berharap kamu sudah tahu gimana sih sebenarnya mahkota dewa, beluntas. Nah, di bukunya sudah ada ya nak. Ibu berharap kamu sudah mengenalnya, karena ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, keunggulan tanaman obat. Jadi tanaman obat ini memiliki keunggulan. Yang pertama, tidak memiliki efek samping. Nah, yang kedua, sangat efektif untuk penyakit yang sulit disembuhkan. Yang ketiga, harganya murah. Yang keempat, pengobatan dan perawatan dapat dilakukan anggota keluarga. Yang kelima, efeknya lambat. Nah, ada juga kelemahannya. Apa kelemahannya? Yang pertama, efek farmakologisnya lemah. Kemudian bahan baku obat belum standar, seperti tadi ya, belum diujikan. Kemudian bersifat higrokopis, maksudnya itu larut dalam molekul-molekul air yang diserapnya sehingga mudah rusak. Jadi obat tradisional itu cenderung lebih mudah rusak. Yang keempat, pengujian bahan-bahan sebelum sampai ke tahap uji klinis. Kemudian yang kelima, mudah tercemar berbagai mikroorganisme. Jadi kalau udah kena mikroorganisme udah rusak obat tradisionalnya. Nah, untuk sarana dan budidaya serta teknik budidaya tanaman obat itu hampir sama dengan sarana dan budidaya tanaman sayuran yang tadi yang ada tekniknya.
Nah, sama ya untuk teknik budidaya tanaman obat itu sama dengan teknik budidaya tanaman sayuran. Serta tahapannya juga untuk peralatan dan bahan budidayanya juga bersama. Jadi, Ibu berharap kamu sudah memahaminya ya, Nak. Oke. Dan selanjutnya modifikasi media tanaman obat. Jadi yang semalam sudah kita pelajari hari Rabu, Ibu juga sudah kasih tahu apa pengertian-pengertiannya. Yang pertama, modifikasinya itu ya pertama melalui media organik. Yang organik itu contohnya adalah kompos, sabut kelapa, kemudian arang sekam. Kalau anorganik itu ada pasir, pecahan batu bata dan genting, dan spons. Jadi bahan PTS kita sampai modifikasi media tanaman obat. Jadi kamu silahkan pelajari kembali. Berharap kamu bisa menyelesaikan PTS nanti dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini untuk review. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.